Perkenalkan, nama saya Rigo Ferdianto dari kelas manajemen pagi A, ingin menyampaikan tentang materi pajak penghasilan pasal 21. Langsung saja mulai. Pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan yang dipungut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan atas gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Pasal 21 dipotong di sektor dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, dan pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggaraan kegiatan. 2. Wajib pajak PPh pasal 21. Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. 1. Pejabat negara. 2. PNS. 3. Pegawai. 4. Pegawai tetap. 5. Pegawai dengan status WPLN. 6. Tenaga lepas. 7. Penerima pensiun. 8. Penerima honorium. 9. Penerima upah. 3. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat bukan WNI tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional bukan WNI tidak menjalankan usaha melakukan kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Subjek pajak PPh pasal 21. Pegawai atau PNS, pegawai tetap, pegawai lepas yang memperoleh penghasilan dari pemberian kerja secara berkala. 2. Penerima pensiun. 3. Penerima honorarium. 4. Penerima upah. 5. Orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak. Pengecualian subjek pajak. 1. Pejabat perwalian diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka dan bertempat tinggal sama dengan mereka dengan syarat bukan WNI serta tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Hak dan kewajiban subjek pajak. Pada saat mulai bekerja atau mulai pensiun, untuk mendapatkan pengurangan PTKP, penerima penghasilan harus menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwin atau pada permulaan menjadi subjek pajak dan 2. Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit pajak bagi penerima penghasilan yang dikenakan pemotongan untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh yang bersifat final. 3. Apabila WP menerima penghasilan dari pemberi kerja yang dikecualikan sebagai pemotong pajak, maka WP tersebut harus menghitung
menyetorkan dan melaporkan sendiri dalam SPT atas penghasilan tersebut. Objek pajak PPh pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, tunjangan. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantium, THR, gratifikasi, bonus. 3. Upah harian, upah borongan, upah satuan, upah borongan yang diterima tenaga kerja lepas. 4. Uang tebusan pensiun, uang THT, uang pesangon sehubungan dengan PHK. 5. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan lain yang terkait dengan gaji atau honorium yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh PNS. 6. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya yang diberikan oleh bukan WP selain pemerintah atau WP yang dikenakan PH final dan yang dikenakan berdasarkan norma perhitungan khusus atau net profit. 7. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, yaitu tenaga ahli, olahragawan, penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, pemain musik, pembawa acara, pelawak, agen iklan, peserta perlombaan, penjajah barang dagangan, peserta pendidikan, pelatihan, pemagangan, distributor pengusaha MLM. Pengecualian objek pajak PPh pasal 21. 1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna. 2. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan kecuali penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 termasuk penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan oleh bukan WP atau WP yang dikenakan PPh final. 3. Iuran pensiun dan iuran jaminan hari tua yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Penerimaan dalam bentuk natura kenikmatan yang diberikan oleh pemerintah. 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemerintah. 6. Zakat yang diterima oleh OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Pemotong PPh pasal 21, yaitu 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun dan THT atau jaminan hari tua. 4. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa termasuk jasa tenaga ahli dengan status WP DN yang melakukan pekerjaan bebas. 5. Perusahaan, badan, BUT yang membayar honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh OP dengan status WP LN.
6. Yayasan, lembaga kepanitiaan, asosiasi sebagai pembayar gaji, upah sehubungan dengan pekerjaan, jasa kegiatan yang dilakukan OP. 7. Perusahaan, badan, BUT yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 8. Penyelenggaraan kegiatan atau termasuk badan pemerintah, organisasi termasuk organisasi internal, perkumpulan, OP, serta lembaga lain yang melakukan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada WPOP DN berkenaan suatu kegiatan. Hak dan kewajiban pemotong pajak BPH pasal 21. Kewajiban pemotong pajak yaitu mendaftarkan diri, menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak, menghitung kembali BPH pasal 21 yang terutang, mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT. Dikecualikan sebagai pemotong pajak: 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Organisasi internasional seperti IMF, ILO. Tarif pajak penghasilan pasal 21. Tarif pajak yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang BPH pasal 21 yaitu tarif pajak pasal 17 Undang-Undang PPH. Besarnya tarif pajak PPH pasal 21 yang diterapkan terhadap WP yang tidak memiliki NPWP menjadi lebih tinggi 20% dari tarif yang ditetapkan terhadap WP yang mempunyai NPWP. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan penagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500.000 sebulan. Biaya pensiun adalah biaya mendapatkan penagih dan memelihara uang pensiun yang besarnya 15% dari penghasilan bruto uang pensiun setinggi-tingginya 432.000 setahun atau 36.000 sebulan. Tarif pajak dan penerapannya yaitu 1. Tarif pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas PKP dari A. Pegawai tetap, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun yang dibayarkan sendiri oleh pegawai atau termasuk iuran tabungan hari tua atau jaminan hari tua PTKP. B. Menerima pensiun yang dibayar secara bulanan, besarnya penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun atau PTKP. C. Pegawai tidak tetap, pegawai dan calon pegawai yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesarnya penghasilan bruto dikurangi PTKP. D. Distributor perusahaan LMM atau direct selling, penghasilan bruto setiap bulan dikurangi dengan PTKP per bulan atau PPH pasal 21 sama dengan PKP kali tarif pasal 17 UU PPH. 2. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPH diterapkan atas penghasilan bruto serupa: A. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, dan pembayaran lain dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan, yang diterima atau diperoleh dalam 1 bulan takwin. Pada tahun 2009 beasiswa tidak menjadi objek PPH pasal 21. B. Honorarium diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama selama 1 tahun takwin. C.
produksi tantiem gratifikasi bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai selama 1 tahun takwin. B. Penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang dibayarkan oleh penyelenggara program pensiun. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. 3. Tarif 50% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau berhutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas atau pengacara, akuntan, dokter, arsitek, notaris, penilai, akuataris. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain. PPh pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali 50% kali 15%. Tarif 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 132.000 sehari tetapi tidak melebihi 1.320.000 dalam 1 bulan takwin dan tidak dibayarkan secara bulanan. PPh pasal 21 sehari. Tarif PPh 21 au finance. 1. Uang pesangon, uang tebusan pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dipotong PPh bersifat final dengan ketentuan sebagai berikut. Atas jumlah penghasilan bruto 25 juta rupiah atau kurang tidak dikenakan PPh. Atas jumlah di atas 25 juta rupiah di atas dengan ketentuan sebagai berikut. Lapisan tenaga kerja sampai dengan 25 juta tarif 50%. 50 juta sampai dengan 100 juta dikenakan tarif 50%. 100 juta sampai dengan 200 juta dikenakan tarif 15%. Di atas 200 juta dikenakan tarif 25%. Tarif 15 dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan warga negara kecuali yang dibayarkan kepada PNS golongan bawah dan TNI. Saat berhutang, pemotongan pajak penghasilan yang dilakukan oleh pihak-pihak sebagai pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang PPh tersebut berhutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terhutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang tergantung kabut. Selebihnya materi dari PPh 21 yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis dah. Iki patane wae. Pencet